Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak pada hari ini. Siang Siang, Pak. Selamat siang, apa? Nah, oke, nampak nih, Siang, Pak. nampak nih kalau udah siang kurang semangat. Nah, dicoba diperhatikan Bapak. Kalau Bapak bilang nanti selamat siang, maka jawabannya adalah siang, 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 Allahu Akbar. Bisa kira-kira apa? Baik, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita mulai. Selamat siang anak-anak. Siang, siang, siang. Allahu Akbar. Allah, Pak. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, baik sekali. Allahu Akbar. Baiklah, apa sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, langkah baiknya diperhatikan kembali tempat duduknya masing-masing. Apakah masih ada sampah di sekitar meja tempat dan kursi tempat duduknya, dan tempat duduknya tolong diluruskan anak Pak. Ya Pak. Oke, itu Dori yang di belakang itu kurang lurus tuh, Pak Dori, tolong diluruskan. Ya, Pak. Nah, Pak. Oke. Baik, sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini, Anda semua? Sudah Pak. Siap, Pak. Oke, Ketua kelas tolong disiapkan untuk berdoa mulai pembelajaran hari ini. Istirahat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ta'zimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya seperti biasa, pagi hari ini mari kita mulai dengan membaca Al-Quran secara bergiliran saja, Pak. Kemarin kita sudah sampai di mana kemarin kita baca Al-Qurannya, Pak? Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah sampai 3 Pak. Nah, Al-Baqarah ayat 3. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 4. Ya, 4 lagi, Pak. Nah, silakan dibaca Ananda Usmi. Dori, Pak. Osmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Allah. Tambah. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Pak. Oke, terima kasih Ananda Usmi. Ya, Pak.
Mudah-mudahan apa yang dibacakan Anda Usmi menjadi amal ibadah. Pak yang dulu. Ya, perhatian bagi teman-teman yang lain. Pak lihat ketika membaca Al-Quran Anda Usmi masih ada yang di belakang tidak membaca Al-Quran. Padahal Pak, ketahuilah bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran dan teman menyimak, itu kita sudah sama dengan membaca Al-Quran. Jadi Bapak harapkan nanti pada pertemuan selanjutnya, Pak lihat tidak ada lagi yang tidak membaca Al-Quran secara bersama walaupun bergiliran, semuanya menyimak. Bisa itu Pak semua? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ada bisa. Baik, itu saja Pak akan mencek kehadiran anak Pak pada siang hari ini. Pertama, Osmi Henry, Hadir, Pak. Mai Juwita Sari, Hadir, Pak. Hasani Takwima, Hadir, Pak. Faizal Bakri, Hadir, Pak. Fajrul Aswan, Hadir, Pak. Sardona. Izin, Pak. Izin Pak. Mana Sardona Dori? Kelek beralik Pak. Kakak beralik. Oh, kakak beralek. Iya, Pak. Nah, selanjutnya Muhammad Haikal, oke, selanjutnya Haikal ke WC Pak. Arifatul Hikmah. Hadir, Pak. Nah, oke, baik. Sebelum kita masuki pembelajaran pada siang hari ini, Pak ingin tanya dulu kepada Anda semua, apa materi kita pada minggu kemarin? Masih ada yang masih ingat? Oh, ingat Pak, sejarah nak salah kemarin tuh Pak tentang peradaban Islam di apa itu Pak? Pokoknya sejarah kemarin tuh Pak. Tentang Peradaban sejarah Islam ya. Kemarin Indonesia. Tentang iya, peradaban Pak. Islam di dunia. Di dunia ya. Iya, Pak. oke ya, kemarin Sekarang kita pas sudah membahas tentang elemen sejarah, itu peradaban Islam di dunia. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi PAI, itu tentang masalah menghindari sikap marah. Wow. Nah, sebelumnya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda semuanya di sini, apakah pernah Anda semua mengantri membeli makanan? Pernah, iya, Pak. Cuk. Pernah, Pak. Ininya. Lagi Sering, belanja di Pak. TM Pak. Nanti ya Pak. Mengantri membeli minyak di Pertamina yang begitu lama. Cuk. Ya, Pak. Beli sembako, Pak. Sering. Rutinitas. Antri sembako gitu Pak. Nah, coba Dori, kira-kira ketika anak Dori mengantri tersebut, bagaimana perasaan yang dirasakan? Agak sebel sih Pak. Lama nunggu. Rasa setahun misalnya. Iya, Anak apalagi Dori sebel, marah. Kemudian kalau Ananda Usmi, Iya. bagaimana perasaannya kalau terlalu lama menunggu itu? Ya kalau menunggu lama-lama tuh tidak senang aja perasaan kita Pak. Kita ingin dulu Pak. Pak. Tapi orang ini lama menunggu Pak. Rasa-rasa kita dongkak dia Pak. Nah, oke. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Anda semua tadi, terkait dengan materi kita pada hari ini yaitu tentang menghindari sikap marah. Nah, ada nampak Anda semua? Nampak Pak. Oke. Tentunya dengan mempelajari menghindari sikap marah ini, nampak nanti dengan tujuan pembelajaran ini diharapkan nanti bisa menerapkan tidak lagi marah ketika menghadapi situasi yang tidak disenangi. Ya, pertama, siapa nampak di sini yang mau menyebutkan
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya, menurut Pak. Saya, Pak. silakan. Oke, Apa, Pak? tujuan pelajaran kita hari ini adalah tentang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian sikap marah atau gadap. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sebab-sebab seseorang itu marah atau gadap. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyajikan paparan tentang cara mengendalikan sikap marah. Yang terakhir, peserta didik menganalisa manfaat mengendalikan sikap marah. Itu tujuan kita pada hari ini. Oke, terima kasih Ananda Dori. Jadi semuanya sudah didengarkan bahwasanya tujuan pembelajaran kita intinya nanti adalah anak apa bisa menerapkan kenapa tidak lagi marah ketika situasi tidak disenangi. Oke, kita lanjutkan. Untuk model pembelajaran kita hari ini adalah model PBL dengan metode diskusi kelompok. Nah, namun sebelum Bapak bagi kelompok, Bapak silakan perhatikan dan disimak video yang akan Bapak tampilkan. Semuanya memperhatikan, tidak ada yang tidak nampak semua. Ada nampak Nanda? Ada, Pak. Ada, Pak. Belum jalan lagi, Pak. Ya, karena belum dijalankan Anda. Nah, semuanya memperhatikan. Itu yang di belakang. Faisal Bakri. Nah, tidak ada yang bermain HP. Iya, Pak. Nah, kalau nampak sekali lagi sama Pak, nanti HP-nya Pak ambil dan dipanggil orang tuanya untuk mengambil HP. Ya, silakan diperhatikan dan apa. I'm ready for you now. Bring me out. Come and find me in the dark now. Every day by myself, I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Nah, ada oke. Ya, Pak. Sedikit cuman, Pak. Nah, sedikit saja Nanda Hosni. Kita tertarik baru, Pak. Coba sepultas sekali lagi, Pak. Oke, Pecah belah dia, sekali Pak. lagi, tolong diperhatikan semua. Pada darah dia, Pak. I'm ready for you now. Bring me out. Come and find me in the dark now. Every day by myself, I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Oke, dari video yang Ananda lihat tadi, nah, kira-kira bagaimana menurut Ananda semua, apa pendapatnya tentang video yang sudah disaksikan tadi? Dia Sedang lagi marah emosi, besar, Pak. Pak. Ya, Pak. Ananda Usmi, apa yang dilihat dari video tadi? Ada seorang pemuda yang begitu memanas kayaknya, Pak. Gimana sih ya? Iya, Pak. Sampai-sampai Memanas. saya lihat Nyala ada. tepi dia lempar, Pak. Tepi dia lempar-lemparkan ke dinding, Pak. Tepi itu apa pula tuh, Pak Osmi? Ya, televisi, Pak. Ya, Dia televisi. lempar ke dinding. Arahnya. Kayaknya dia sedang dalam masalah besar, Pak. Dan mengalami kebuntuan, stres, dan kayak gitu, Pak. Ya, oke, bagus Ananda Usmi dan juga Ananda Faisal Bakri. Oke, baik. Pak, boleh Untuk, izin sebentar, Pak. ya, kemana Bu? Kemana Arifatul Hikmah? Ke WC sebentar, Pak. Ya, silakan. Sebentar aja, Pak. Ya, Ya, silakan. Pak. Oke, baik Ananda, kita lanjutkan supaya lebih paham nampak semuanya tentang terkait dengan video dan juga pembelajaran hari ini. Pak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk memperdalam materi tentang menghindari sikap marah ini.
sudah membagi kelompoknya. Ada 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu Telma Putra, kemudian Ajur Aswad, Sri Safri, Rahmania Ulfa, Latifa, dan Dori. Kemudian kelompok 2 Sardona, Osmi Henry, Maijuita Sari, dan Rinti. Selanjutnya kelompok 3 Asani Takwima, Ria Oktaviantina, Muhammad Haikal, dan Sahratun Najmi. Nanti setelah bagi kelompok, silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 nanti mencari solusi mengapa sikap marah itu dilarang. Nah, kemudian kelompok 2 tugasnya adalah menemukan cara menghindari sikap marah. Nah, kemudian untuk yang kelompok 3 adalah menemukan apa manfaat menghindari sikap marah. Nah, sekarang silakan di kelompoknya dan didiskusikan sekitar 5 menit. Silakan Ananda. Apa tugas kelompok pertama nih, Pak? Oke, kelompok pertama yaitu mengapa sikap marah dilarang. Baik, Pak. Oke, untuk kelompok 2, cara-cara menghindari sikap marah. Kemudian untuk yang kelompok 3 adalah apa saja manfaat kita menghindari sikap marah tersebut. Nah, semuanya berdiskusi, tidak ada yang tidak ikut andil di dalam anggota kelompoknya. Kelompok 3 apa tadi, Pak? Kelompok 3 masalah manfaat. Apa manfaat menghindari dari sikap marah ria. Oke, Pak. Baik, sudah selesai Anda semua? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Proses, Pak. Sudah, Pak. Sudah apa belum? Pak. Sudah, Pak. Nah, kelompok 2 sudah siap? Ya, lagi sedikit lagi, Pak. Ya, kita tunggu dari kelompok 1. Kita tunggu siap dulu semua kelompok. Tapi nggak nangis dia yang Tak ganti pampers ya makanya. Tidak tak ganti. Sudah siap, Pak. Oke, sudah siap. Kelompok 3 sudah siap? Ya, sudah, Pak. Oke, kalau Sudah, Pak. sudah siap, nah ini apa akan mempersilakan apa untuk memprestasikan masing-masing dari kelompok perwakilan saja, baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang dipersilakan dulu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan mengapa sikap marah dilarang oleh Islam. Silakan kelompok 1. Baik, Pak. Saya sampaikan hasil diskusi kami tentang kenapa sikap marah itu dilarang oleh agama. Yang pertama, ada beberapa alasan mengatakan kenapa marah itu dilarang. Pertama dulu karena alasan sosial.
Alasan sial itu ada 3 penyebab. Nah, apa saja? Pertama, bisa merusak hubungan dengan orang lain. Yang kedua, bisa menimbulkan kebencian. Yang ketiga, bisa menghancurkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Secara spiritual adalah pertama, itu kedua secara spiritual adalah pertama merusak hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau ibadah enggak tenang karena ada rasa marah. Yang kedua menghilangkan kesabaran. Jadi sabar hilang karena marah kok Pak. Ya, Yang ketiga menghambat pertumbuhan spiritual. Jadi kalau rajin ibadah jadi malah Pak karena eh, di ditemani oleh sifat rasa marah. Jadi dari segi sifat psikologis, rasa psikologisnya ada 3 juga Pak. Pertama, karena marah itu bisa mengganggu kesehatan mental Pak. Nah, mental dicap sebagai pemberang orang nih Pak. Kayaknya Pak timbul depresi karena nggak punya teman. Yang kedua, mengurangi kontrol diri karena awak tidak sabar karena acuk marah Pak. Yang ketiga, menghambat pikiran positif. Jadi ukuran berpikiran positif jadi negatif ujiannya Pak. Dikit, julid kurang, dikit, julid kurang. Itu karena alasan psikologisnya Pak. Kemudian dari segi alasan moral, ada juga 3 Pak. Pertama, pertentangan agama. Agama itu mengajarkan harus sabar, bukan sikap marah. Yang kedua, menghambat perkembangan akhlak. Bukan akhlak yang baik, jadi akhlak yang buruk karena marah. Yang ketiga, bisa merusak reputasi. Bukan baik-baik kita di masyarakat, jadi buruk dia, Pak. Itu kenapa marah itu dalam agama, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ananda Dori telah menyampaikan tentang mengapa marah itu dilarang oleh agama Islam. Oke, sebelum lanjut kepada kelompok 2, apakah ada dari kelompok 2 dan 3 yang bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok 1 tadi? Pas, Pak. Apakah sudah paham? Ya paham, Pak. Pas. Oke, sudah paham. Kalau sudah, kita lanjutkan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pada kelompok 2 dipersilahkan. Silakan, Siratul. Pak, itu sebentar Pak. Boleh Pak? Ya, boleh. Kemana Pak? Kemana Pak? WC Pak. Ya, silakan Pak. Ada tuh Pak, kantin tuh Pak. Ya, bukan ke WC. Ya, Pak. Saya sampaikan hasil diskusi kelompok 2, Pak. Ya, lanjutkan Ananda Sumi. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yang mana kelompok 2 tadi soalnya adalah bagaimana cara menghindari sikap marah atau sikap gadap. Nah, tadi setelah kami diskusikan banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghindari sikap gadap itu. Nah, salah satunya adalah di saat kita marah, pada saat kita emosi, mari kita berwuduk. Kemudian yang kedua, di saat kita emosi atau di saat kita marah, mari kita perbanyak berzikir atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di saat kita marah itu, mari kita setelah kita berwuduk mungkin kemudian kita laksanakan sholat sunat 2 rakaat. Nah, maka ini akan bisa meredam kemarahan-kemarahan yang ada pada diri kita, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ananda Sumi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3 tentang yang telah disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Apakah sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan kelompok terakhir dari kelompok 3. Dipersilakan untuk mendiskusikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Ya, Ria silakan. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu menghindari sifat marah dapat memberikan banyak manfaat. Di antaranya
Pertama, menjaga ketenangan batin. Menghindari marah dapat membantu menjaga ketenangan batin dan menghindari stres yang berlebihan. Kedua, menjaga hubungan harmonis. Ketiga, menghindari penyakit. Marah dapat menyebabkan penyakit bersarang pada tubuh seperti penyakit jantung. Yang keempat, membuat pikiran jernih. Menghindari marah dapat membuat pikiran terasa jernih, yang imbasnya tentu kita lebih produktif dalam bekerja dan belajar. Kemudian, membuat orang merasa nyaman. Menghindari marah dapat membuat orang merasa nyaman dekat dengan kita, karena kita merupakan seseorang yang memiliki pribadi yang tenang. Kemudian, menumbuhkan kekuatan jiwa. Mengendalikan sifat adab dapat menumbuhkan kekuatan jiwa. Dan yang terakhir, tentunya mendapat pahala yang besar. Dalam Islam, menahan marah dapat mendatangkan pahala yang besar dan mendapatkan jaminan surga. Ya, sekian dari kami, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Anandaria dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 pada kelompok 1? Apakah sudah paham yang disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 3 Anda semua? Bisa, Pak. Sudah bisa dipahami, Pak. Oke. Pas, Pak. Oke, terima kasih kalau sudah bisa dipahami. So, semua yang disampaikan oleh kelompok 1, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, itu semuanya nampak sudah benar. Pak di sini akan memberikan penguatan sedikit tentang materi kita, itu tentang masalah menghindari sikap marah tadi. Nah, yang pertama tentu Anda pahami dulu tentang konsep tentang marah. Kira-kira apa yang dikatakan dengan marah itu ialah suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Jadi seseorang itu sini bisa dikatakan dengan tidak sabar terhadap segala sesuatu keadaan. Nah, dan juga bisa nanti harus bisa membedakan antara sikap marah dengan tegas. Jadi kan banyak lihat nih. Apa bedanya tuh, Pak? Kenapa bisa nanti membedakan Apa bedanya tuh, Pak? antara marah dengan tegas? Nah, kan ada Pak dengar segelintiran itu gurunya pemarah. Nah, padahal guru itu adalah tegas. Jadi kita harus bisa membedakan antara marah dengan tegas. Nah, kalau marah tadi itu seseorang itu emosi. Nah, tapi kalau tegas itu tidak emosi guru tersebut. Nah, tapi guru itu memberikan alasan dengan ketegasannya. Jadi bisa membedakan antara sikap marah dengan sikap tegas. Pak, Ya, Nandaria. Ada yang kalau ditanya? kita marah-marah nggak tentu aja gimana tuh, Pak? Nah, itu dengan mempelajari materi ini, Pak bisa nanti harus bisa menahan emosi. Nah, walaupun keadaannya itu tidak menyenangkan kita. Nah, karena dengan marah, tidak akan menyelesaikan solusi. Malahan akan menambah masalah yang sedang kita hadapi. Nah, itu Anandaria. Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa, Pak. Paham, Pak. Bisa kita lanjutkan. Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu marah? Yang pertama karena depresi. Nah, kemudian yang kedua rasa cemas yang berlebihan. Jadi terkadang kalau kita terlalu cemas, bisa diri kita menjadi marah. Jadi kita tidak boleh terlalu cemas berlebihan. Baik itu ketika akan menghadapi ujian misalnya, itu kita tidak perlu terlalu cemas. Karena bisa menimbulkan salah satunya sifat kita menjadi marah nanti. Nah, kemudian yang ketiga, ketergantungan alkohol. Jadi orang yang tergantungan alkohol atau temanan ini nanti ada yang sudah kecanduan alkohol atau yang ada yang terjangkit alkohol, itu seseorang itu biasanya emosinya tidak stabil atau suka marah. Nah, kemudian yang keempat,
gangguan perkembangan saraf. Yang kelima, kepribadian yang ganda. Nah, Apa contoh dok, Pak? kepribadian yang ganda ini, Ananda Dori, ini sama dengan sifat seseorang ini yang tidak stabil. Nah, terkadang senang, tiba-tiba marah kemudian. Nah, dia dinamakan Sama dengan dengan menafik, Pak. apa, Dori? Sama dengan menafik, Pak. Kan ganda juga tuh, Pak. Di muka elok, belakang buruk, Pak. Ya, bisa dikatakan Nah, itu bisa ganda juga tuh. tapi itu tindakan yang diambil oleh seseorang ini. Nah, Oh, gitu, Pak. kalau munafik ini lebih kepada sifat yang terpendam di dalam. Tapi kalau marah ini kan sifat yang diluapkan langsung dan nampak oleh kita saksikan. Nah, kemudian yang terakhir, manfaat menghindari sikap marah. Ini yang penting. Jadi dari materi yang kita pelajari hari ini, nanti bisa mengambil manfaat dari menghindari sikap marah dan bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa manfaatnya? Dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan kita berpikir jernih. Kemudian yang kedua, dapat menjadi orang yang kuat. Kemudian yang ketiga, tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, perlu kita perhatikan bahwasanya ketika kita marah itu tidak akan menyelesaikan masalah, malahan akan menambah masalah. Pak. Jadi yang kita rugikan nanti tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, Allah SWT memberikan hadiah surga. Nah, ini sudah jelas dengan nanti tidak lagi menerapkan sikap marah, maka pahala akan dilipat gandakan oleh Allah. Nanti mudah-mudahan semuanya bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, mungkin itulah pertemuan kita pada siang hari ini, Harapkan sekali lagi dengan pelajari menghindari sikap marah ini, bisa diharapkan nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena pelajaran PAI ini adalah pelajaran dunia dan akhirat. Nah, dan tentu tidak hanya sekedar teori, tapi adalah prakteknya yang penting. Nah, kalau hanya sekedar teori dan tidak praktekkan baik di rumah maupun di sekolah, itu sama dengan nol. Nah, kira-kira bisa itu Pak semua? Insya Allah bisa. Bapak. Alhamdulillah, insya Allah bisa. Nah, sebelum kita tutup, sekarang satu orang yang ingin memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, coba Ananda Ajrul disimpulkan materi kita pada hari ini. Tertidur dia tadi, Pak. Gimana tadi? Terkalap dari Pak, terkalap. Mina P tadi Pak. Mina P di Pak. Sedang main Mobile Legends ya Pak belakang. Nah, itu salahnya. Dia P Pak. Pak, baik Pak. Saya akan simpulkan yang saya dapat tentang marah. Yang mana marah ini merupakan reaksi emosional yang wajar dialami oleh manusia ketika menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau mengecewakan atau tidak sesuai harapan, gitu kan. Nah, dalam Islam marah harus dikelola dengan baik, kan? Sebagaimana Rasulullah mengajarkan pentingnya menahan marah, yaitu yang pertama beristighfar dan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, yang kedua mengubah posisi tubuh, misalnya dari berdiri menjadi duduk atau dari duduk menjadi berbaring gitu. Nah, terus yang ketiga diam dan tidak berbicara ketika marah. Dan yang keempat
berwudu. Nah, karena marah berasal dari setan yang diciptakan dari api. Nah, dan api dapat dipadamkan dengan air, yaitu dengan wudu. Nah, cukup sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ananda Ajrul. Nah, walaupun dia tadi bermain HP dan juga tidur ketika Pak menerangkan, namun masih bisa juga menyampaikan ke depan. A+ untuk Ajrul Aswad ini. Nah. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk materi minggu depan, adalah tentang masalah Kelima apa minggu depan lagi adalah masalah Al-Quran hadis. Hasad, Pak. Masalah Hasad lagi, Pak. dari sikap hasad. Harapkan di rumah untuk dibaca-baca. Oke, terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan pada siang hari ini. Ucapkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.